Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pelajaran teknologi media komunikasi. Judulnya Perkembangan Teknologi Komunikasi yang disusun oleh saya sendiri. Pengertian teknologi komunikasi. Teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana bentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Teknologi berasal dari kata teknologia, bahasa Yunani. Tekno artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Pada awalnya makna teknologi terbatas pada benda-benda berwujud seperti peralatan-peralatan atau mesin. Seiring berjalannya waktu, makna teknologi mengalami perluasan. Ia tidak terbatas pada benda berwujud, melainkan juga benda tidak berwujud, semisal perangkat lunak, metode pembelajaran, metode bisnis, pertanian, dan lain sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah metode ilmiah untuk mendapatkan tujuan praktis melewati ilmu pengetahuan, baik berupa keseluruhan sarana fasilitas barang yang diperlukan. Teknologi adalah sarana jaringan yang dihubungkan oleh beberapa software penghubung dengan dunia luar, meskipun perangkat dan lawan bicaranya berada di beda tempat. Dan juga teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup umat manusia. Komunikasi adalah interaksi antara satu orang dengan orang lain, bisa berupa individu ke kelompok, dari kelompok ke kelompok, dengan syarat saling memberi respon maupun tanggapan. Dan umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah suatu proses ketika seorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lain. Singkatnya adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan atau pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Masa prasejarah. Pada masa prasejarah, manusia telah menggunakan dan mengembangkan berbagai bentuk komunikasi dan informasi. Manusia mencoba menggunakan teknologi komunikasi berupa gambar yang menceritakan pengalaman kegiatan berburu pada dinding-dinding gua, menggunakan isyarat berupa bunyi-bunyi untuk berkomunikasi dengan sesama, dengan menggunakan genderang, trompet, api, dan asap untuk menyampaikan pesan jarak jauh. Contoh karakter huruf yang digunakan pada masa ini adalah piktograf atau hieroglif. Masa prasejarah. Penemuan kertas oleh bangsa Cina menjadi tanda pengembangan bahasa tulis dan cikal bakal kertas saat ini. Pada masa ini, kertas terbuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Dengan ditemukannya kertas, muncul teknologi percetakan dengan menggunakan balok kayu yang dilumuri tinta dan dicapkan pada kertas. Masa modern. Beberapa teknologi komunikasi yang digunakan adalah mesin cetak. Pada tahun 1455, Johann Gutenberg menciptakan mesin cetak pertama menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi. Plat tersebut dapat diganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Terus pada tahun 1830 mesin analitik. Charles Babbage menciptakan mesin analitik yang mampu memasukkan data, mengolahnya, dan mengeluarkan output berupa kartu. Dengan menggunakan mesin ini, Augusta Lady Bryan untuk pertama kalinya menulis sebuah program komputer yang pertama di dunia. Meskipun bersifat mekanis, mesin ini mengilhami terciptanya mesin digital seperti komputer digital pertama yang disebut ENIAC. Terus yang ketiga, telegraf dan kode Morse pada tahun 1837. Pada tahun ini diciptakan mesin telegraf dan kode Morse oleh Samuel Morse bersama dua kawannya, yaitu Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone. Mereka berhasil mengirimkan berita melalui kabel dengan kode Morse denyut listrik di antara dua tempat yang
terletak berjauhan. Film pertama pada tahun 1861. Film merupakan komunikasi untuk mengungkapkan gagasan kepada orang banyak. Awal mula film diciptakan pada tahun 1861. Pesawat, telepon, dan fotografi pada tahun 1877. Berdasarkan pada teknologi telegraf pada tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan secara umum untuk kali pertama. Pada masa ini ditemukan pula fotografi dengan kecepatan tinggi oleh Edward Maybrick. Terus yang F, pita penyimpanan magnetis pada tahun 1899. Pada masa ini untuk kali pertama diciptakannya sistem penyimpanan dalam tape atau pita magnetis yang terbuat dari pita plastik kuat yang disebut mylar. Salah satu sisi pita tersebut dilapisi bahan magnet sejenis iron oxide atau oksida besi. Terus yang G, televisi tabung pada tahun 1923. Zircon menciptakan televisi tabung dan komponen yang digunakan masih berupa tabung vakum karena pada masa ini belum muncul teknologi transistor. Terus yang H, media penyimpanan magnetik tape pada tahun 1940. Dimulainya mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi dan informasi terjadi pada masa Perang Dunia. Terus yang kedua, pengembangan tersebut bertujuan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. Yang I, hypertext pada tahun 1945. Van Farbus mengembangkan sistem penguadaan menggunakan hypertext. Dengan penguadaan hypertext dapat diciptakan halaman-halaman web yang digunakan dalam internet. Terus yang J, komputer digital pada tahun 1946. Setelah satu abad terciptanya analytical machine oleh Charles Babbage, komputer digital ENIAC 1 pertama di dunia diciptakan pada masa ini yang sifatnya sudah berubah menjadi otomatis. Terus yang K, transistor pada tahun 1948. Para peneliti di Bell Telephone mengembangkan transistor untuk mengganti tabung vakum yang sebelumnya digunakan. Selain bentuknya kecil, transistor hanya membutuhkan sumber daya listrik yang kecil dan tidak menimbulkan panas yang berarti. Transistor panel pada tahun 1957. Pada masa ini dikembangkan komponen elektronik transistor panel oleh Gene Horney. Dengan teknologi ini, jutaan transistor dapat dimasukkan ke dalam satu keping kecil kristal silikon. Pada tahun ini juga Uni Soviet atau USSR meluncurkan satelit bumi buatan pertama yaitu Sputnik yang bertugas sebagai mata-mata. Terus yang M, jaringan komputer desentralisasi pada tahun 1962. Rand Paul Brand ditugaskan untuk mengembangkan suatu sistem jaringan desentralisasi yang mampu mengendalikan sistem pemboman dan peluncuran peluru kendali dalam perang nuklir. Terus yang N, jaringan komputer pertama di Amerika Serikat pada tahun 1969. Sistem jaringan yang pertama dibentuk dengan menghubungkan 4 titik tempat dengan kekuatan 50 kbps. Terus yang O, program email pada tahun 1972. Ray Tomlinson pertama kali menciptakan program email yaitu pengiriman pesan teks atau surat secara elektronik lewat internet. Terus yang P, internet pada tahun 1973 sampai 1990 sampai sekarang. Setelah internet diperkenalkan dalam sebuah karya tulis mengenai TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, kemudian dilanjutkan dengan dilakukan pengembangan protokol jaringan. Teknologi komunikasi terhadap kehidupan sosial dan budaya. Teknologi juga bisa diibaratkan sebuah proses, di mana dalam hal tersebut memang diperlukan berbagai proses dan juga komponen yang berarti. Era modern diidentikan dengan era masyarakat digital. Setiap aktivitas manusia digerakkan melalui serangkaian teknologi digital. Teknologi ini dioperasikan dengan menekan beberapa digit atau angka yang disusun dengan berbagai urutan. Relasi yang terbangun di antara individu-individu adalah relasi pertukaran digital. Setiap manusia hanya melakukan serangkaian transaksi atau interaksi melalui simbol-simbol digital. Transaksi perdagangan, komunikasi, semuanya digerakkan secara digital. Setiap individu akan memiliki identitas digital yang mampu mengenali siapa dirinya. Setiap manusia sudah diberikan nomor urut melalui identitas atau KTP. Nomor handphone, nomor telepon, nomor rekening bank, nomor ATM, nomor rekening listrik, rekening telepon, rekening air, PIN,
Personal Identification Number (ATM), semuanya menggunakan sistem digital. Interaksi antar manusia digerakkan dengan teknologi berbagai digital, komputer, internet, mesin ATM, telepon, handphone, dan sebagainya. Semua digerakkan secara digital. Kita dapat membeli sesuatu hanya dengan menggesek kartu ATM dan menekan beberapa nomor PIN. Dengan halnya untuk membayar tagihan kamar hotel, membeli tiket, atau sebagainya. Pengiriman uang dapat dilakukan dalam hitungan detik hanya dengan menekan beberapa digit nilai uang yang akan dikirim dan beberapa digit nomor rekening tujuan. Bukan uang yang dikirim, melainkan hanya sederet angka yang berpindah dari rekening satu ke rekening yang lain. Teori perubahan sosial budaya. Para sosiolog dan antropolog mempunyai pendapat yang berbeda mengenai perubahan sosial budaya. Di antaranya Sukanto pada tahun 1990. Gilin mengartikan perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, dan ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial mempunyai tiga dimensi, yaitu struktural, kultural, dan interaksional. Pertama, dimensi struktural mengacu pada perubahan-perubahan dalam bentuk struktur masyarakat, menyangkut perubahan dalam pemeranan, muncullah peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial, dan perubahan dalam lembaga sosial. Kedua, dimensi kultural mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masyarakat. Perubahan ini meliputi inovasi kebudayaan, difusi, integrasi, perubahan dalam frekuensi, perubahan dalam jarak sosial, perubahan perantara, perubahan dari aturan atau pola-pola, perubahan dalam bentuk integrasi. Beberapa dampak nyata dari keberadaan serta perkembangan teknologi komunikasi antara lain sebagai berikut. Pertama, perubahan sistem nilai dan norma. Perubahan tidak dapat luput dari dua sifatnya, konstruktif dan destruktif. Seiring dengan 43 perkembangannya, teknologi serta pemanfaatnya, perubahan sistem dan norma pun tidak dapat dielakkan. Perubahan konstruktif terjadi apabila pemanfaatan teknologi digunakan untuk hal baik, bersifat profesional, dan berintegritas. Kedua, menciptakan ketergantungan. Dengan segala kemudahan yang diberikan oleh teknologi, maka masyarakat seolah dimanjakan oleh ketersediaan segala kebutuhan hidupnya. Masyarakat pengguna teknologi kian enggan untuk menggunakan alat-alat manual untuk alasan efektivitas dan efisien. Ketiga, menciptakan kolonialisme. Kesenjangan akan selalu ada di muka bumi, dan begitupun kesenjangan arus informasi yang ada. Munculnya teknologi komunikasi menyebabkan arus informasi dari negara maju ke negara berkembang adalah tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini menyebabkan masyarakat negara tertentu lebih banyak mengonsumsi informasi dari negara yang rich 45 information atau maju. Kesimpulannya adalah teknologi merupakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan penerapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Setiap teknologi selalu menjanjikan perubahan, kemudahan, kemajuan, peningkatan produktivitas, kecepatan, dan popularitas. Perkembangan teknologi berkaitan dengan adanya modernisasi dan globalisasi. Modernisasi adalah proses transformasi yang dilalui masyarakat tradisional atau masyarakat prakteknologi untuk menjadi masyarakat yang ditandai oleh teknologi mesin, sikap rasional dan sekuler, serta struktur sosial yang sangat terdiferensiasi. Teknologi merupakan salah satu aspek yang turut mempengaruhi setiap aktivitas, tindakan, serta perilaku manusia. Teknologi mampu mengubah pola hubungan dan pola interaksi antar manusia. Kehadiran teknologi merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Aktivitas manusia sedikit banyak akan dipengaruhi oleh kehadiran teknologi. Kemajuan teknologi dewasa seperti ini ditandai dengan semakin canggihnya alat-alat di bidang informasi dan komunikasi, satelit bioteknologi, pertanian, peralatan di bidang kesehatan, dan rekayasa genetika. Munculnya masyarakat digital dalam berbagai bidang kehidupan merupakan bukti dari kemajuan teknologi. Masyarakat dan negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk menguasai teknologi tinggi atau high-tech sebagai simbol kemajuan, kekuasaan, kekayaan, dan prestis.
Dalam masyarakat postmodern berlaku hukum barang siapa yang menguasai teknologi, maka ia akan menguasai dunia. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.